Token apa? Token Token gede. gede. Tapi emang iya sih gede. Masa sih, Mel? Iya. Nih gede. Oh, Nakal gimana dulu nih? bikin pala cenut-cenut nih kalau begini nih kan ya. Pak yang mana nih? Pak yang mana? Pala yang mana? Iya. Kayaknya tamu semangat ya. Aku coba ya. Soalnya aku Boleh suka dong. minum. Boleh, silakan ya Buat kan. teman-teman kita minum Aduh. Langsung tambah wow gitu ya. Wow. Terus yang mana nih? Yang ini ya. Tergantung requestannya. Harus seger banget. Halo teman-teman sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan, dan kita akan membahas tentang suatu informasi mengenai minuman beralkohol. Tapi sebelum kita membahas tentang minuman beralkohol, bahayanya apa, dan juga adanya RUU, katanya nih teman-teman, pemerintah sedang merancang sebuah undang-undang untuk minuman beralkohol, untuk pembatasan. Bahkan ada, bukan hanya dibatasi, tapi dilarang beredar. Ada pidananya juga loh buat orang yang memproduksi, produsennya itu bisa sampai dipidana 10 tahun kalau dia memproduksi minuman beralkohol, bahkan didenda sampai dengan 1 miliar. Dan juga sementara orang yang mengkonsumsi, orang yang minum minuman beralkohol akan dipidana penjara minimal 3 bulan dan paling lama itu 2 tahun. Dendanya nggak main-main ini, 10 juta paling murah, paling kecil, dan yang paling banyak sampai dengan 50 juta rupiah. Ini katanya akan mau disetujui menjadi sebuah undang-undang. Kira-kira bagaimana nih ya buat teman-teman yang mungkin hobinya minuman beralkohol, pasti ini lagi gerah sekali dengan adanya RUU ini. Tapi sebelum saya membahas dengan bintang tamu yang sudah hadir di depan saya, jangan lupa Anda harus subscribe, like, dan juga tinggalkan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya bisa mengikuti tayangan-tayangan OKB selanjutnya. Sudah hadir nih di depan saya yang seger-seger, nggak kalah sama alkohol. Kalau ada judul lagu itu katanya alkohol itu kan enak, jahat tapi enak. Ini nggak jahat tapi enak banget guys, ya kan? Halo Amel. Hai. Aduh, ini kalau udah digoyang sama Amel kayak begitu, saya yakin teman-teman itu juga pada ikut bergetar-getar nih yang nonton. Iya, getarnya gini ya. Mel, apa kabar Mel? Baik. Sehat ya Mel? Sehat banget dong. Akhir-akhir ini aktivitasnya Amel apa nih? Aktivitas ini usaha kecil-kecilan dan pemotretan juga. Waduh, kalau ngelihat Amel ini mungkin teman-teman penasaran. Nanti kita akan cantumkan link di deskripsi. Amel ini salah seorang entertain dan dia juga seorang penyanyi teman-teman, ya kan? Dan saat ini sibuk-sibuk di sesi pemotretan, Iya. ya kan? Ya Anda bayangkan sendirilah apa yang dipotret gitu ya. Nama lengkap dari Amel nih siapa Mel? Amel Tage, si Toel gemes, kan aku mau gemaskan. Aduh, tuh buat teman-teman yang selama ini mungkin salah paham Mel. Iya. Banyak orang yang mengira ya kan istilah toge itu Token kan apa? token Token gede. gede. Tapi emang iya sih gede. Masa sih Mel? Iya. Nih gede. Aduh. Aduh, maaf nih ya teman-teman saya ya. Tapi tujuannya supaya Anda nggak salah paham lagi bahwa istilah toge itu adalah towel gemes. Mel ngomongin soal alkohol nih Mel. Oke. Doyan nggak? Banget. Banget. Terus adanya RUU tadi yang tadi saya sebutkan tuh Mel. Kan katanya ini pemerintah sedang menggodok. Iya. Akan dikeluarkan undang-undang untuk melarang minuman beralkohol. Menurut kamu gimana? Gak setuju. Nggak setuju karena kamu peminum. Iya. Ya kan? Karena gak setuju kenapa nggak dari dulu aja? Oh, kalau dari dulu Iya. dikeluarkan nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Sedangkan orang tua zaman dulu aja minum. Oke. Karena semua kalangan artis pun juga peminum. Oh. Pasti banyak yang gak setuju. Pasti banyak di luar nggak setuju ya. Iya. Emang kamu sedoyan apa sih sama alkohol? Aku doyan banget. Hampir tiap hari minum. Hampir. Tiap hari minum. Apalagi kalau misalkan Amel lagi capek atau lagi lelah, pasti aku minum. Karena buat aku kalau minum itu bisa buat santai, nggak lagi stres. Oke. Peminum sama Enaknya kalau pas kamu lagi minum, yang kamu rasakan selain santai, apa tadi nggak stres? relax, terus bisa bikin badan tuh enak aja buat aku.
Oh, kapan kamu mau memulai minum alkohol itu, kenal alkohol kapan? Dari sejak aku di jalanan jadi kenek. Jadi kenek. Iya. Amel Toge jadi kenek. Yaps. Ini enggak guyon kan? Enggak lah. Emang Amel dulu pernah jadi kenek? Pernah tahun 2010. Kenek Metro Mini. Metro Mini Lebak Bulus. di Lebak Bulus. Blok M ke Lebak Bulus. Kenapa dulu gua nggak ke Lebak Bulus ya teman-teman ya? Kenapa? Biar Kalau bisa ada main keneknya kayak begini tiap hari gua naik Metro Mini, asli. Itu beneran, serius Mel. Serius. Jadi kenek di Lebak Bulus. Iya. Itu berarti itu perjuangan kamu waktu Perjuangan aku sebelum aku menjadi yang sekarang. Jadi sebelum kamu akhirnya jadi seorang penyanyi, sebelum jadi model pemotretan, Ya. sekarang ini ya kan kamu dulunya pernah menjadi kenek. Yap. Dan disitulah kamu kenal alkohol. Iya. Lingkungan dong. Lingkungan pastinya. Yang jujur itu yang ngajak teman-teman atau memang kamu penasaran aja? Penasaran. Awalnya penasaran. Awalnya penasaran apa sih rasanya, gimana sih? Sampai mabok banget, muntah kayak gitu. Akhirnya lama kelamaan karena aku suka minum, akhirnya aku bisa ngebedain, oh peminum sama pemabok beda ya. Kalau pemabok itu kita kalau udah minum banyak, minum terus sampai mabok sampai teler. Kalau yang peminum itu kalau kita udah ngerasain enak, santai, buat relax, buat kerja, itu baru peminum dan enak banget. Kamu tipe yang mana? Peminum dong. Oh, aduh, minum ya. Iya. Kalau Bapak tipe yang gimana sih? Aduh, saya ikut amal aja deh ya teman-teman ya, yang peminum aja deh kayaknya. Minum kayak Minumnya apalagi sampai begini-begini tuh ya. Begini ya. Aduh, ya kan bikin pala cenut-cenut nih kalau begini nih kan ya. Pak yang mana nih, Pak yang mana? Pala yang mana? Iya. Udah, simpulkan aja sendiri lah. Oh, jadi dulunya kamu itu pernah jadi kenek, Iya. terus kemudian di situ kamu kenal lah dengan yang namanya minuman beralkohol Iya. sampai dengan sekarang. Tapi Sampai. akhirnya kamu bisa membedakan Bisa. bahwa minum itu ada dua tipe menurut kamu. Iya. Ada yang namanya tadi peminum, hanya untuk mencari kenikmatan Iya. saat meminum alkohol tadi. Iya. Tapi ada juga teman-teman kamu yang sampai jadi pemabuk. Pemabuk, iya. Itu yang pemabuk itu yang sampai Tepar banget sampai dia nggak tergeletak kontrol, gitu. tergeletak kayak gitu. Kalau Amel nggak seperti itu? Enggak. Oh, oke. Nah, selama kamu ini ngomongin soal kenek nih ya. Waktu Oke. jadi kenek zaman dulu saya penasaran nih. Iya. Ya kan? Itu jangan-jangan istilah apa tadi towel Gemes. itu karena kamu waktu jadi kenek banyak ditowelin kali ya? Pastinya dong. Iya. Karena aku perempuan satu-satunya waktu itu. Waduh. Pasti. Terus yang melecehkan juga pasti ya, towel-towel kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, kan? Aduh. Tapi setelah akhirnya kamu sekarang sudah menjadi seorang penyanyi, apakah kebiasaan minum itu masih kamu bawa? Masih. Karena aku tuh susah lepas dari minum. Karena kalau gak minum nanti aku kempes. Sebentar. Kalau nggak minum, Nanti aku kempes. kempes. Apa hubungannya alkohol? Saya ini lama di dunia kesehatan kedokteran ya. Setahu saya Mel, Iya. ya kan, minuman beralkohol itu sifatnya diuretik. Sifatnya Oke. itu adalah membuang cairan tubuh. Terus kamu tadi bilang kalau nggak minum kempes. Justru Iya, nanti aku lu gak pikir- semangat. Oke, semangatnya yang kempes. Iya. Ya kan. Iya. Saya Bukan nggak- yang ini ya. Oh, Tapi bukan. yang mempenuhi juga bisa. Karena begini, mungkin informasi buat teman-teman saya juga, buat Amel juga ya, bahwa Iya. minuman beralkohol itu kan punya sifat untuk diuretik. Itu bisa mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Jadi kalau tadi ya adalah istilah kempes itu sebenarnya kebalik gitu. Lawannya bahwa orang kalau terlalu sering minum alkohol itu malah justru sebetulnya bisa kehilangan cairan tubuh, bisa mengalami dehidrasi, bahkan juga bisa mengalami gangguan elektrolit. Lah kalau orang mengalami gangguan elektrolit itulah yang mengakibatkan orang sampai nggak sadarkan diri. Bahkan kadang ada orang yang sampai overdosis minuman beralkohol, itu bisa sampai mengalami yang namanya koma. Ya kan, sampai benar-benar bukan tepar lagi, dia nggak sadar dan bisa sampai mengakibatkan kematian loh sebetulnya. Oh gitu. Ya dari minuman beralkohol itu tadi. Nah ngomongin alkohol, atau itu kan seringkali kalau Amel mau manggung nih atau mau melakukan pekerjaan, seringnya minum alkoholnya itu setelah aktivitas, setelah bekerja aktivitas. atau sebelum? Setelah aktivitas. Setelah. Ya kan? Terus jujur kalau setelah aktivitas itu relax tadi, untuk tenang itu tadi. Untuk Apa? bikin kamu relax, bikin tenang itu tadi. Iya. Ya kan? Oke. Pasangan kamu tahu kamu minum? Tahu dong. Terus dia reaksinya Gak apa-apa, gak masalah. bareng jangan-jangan. Kadang aku dicekokin dia. Kadang kamu yang dicekokin dia. Iya. Oke. Karena pasangan aku gak terlalu suka minum. Jadi aku yang nyekokin dia Minuman aja. yang kamu paling suka apa, Mel?
Kalau untuk santai Vibe, tapi kalau gak ada Vibe ya Amer. Oh, tapi semuanya doyan. Doyan, Dikasih apa aja mau lah ya. mau lah semuanya juga. Oh, saya Apalagi punya kalau minuman. gratis. Oh, saya punya minuman enak, Apa? ya kan? Kayaknya mulai gerah nih aku udah. Nggak ada alkoholnya, tapi Iya. enak, menyehatkan. Nah, Mbak Nat. Boleh buka dulu gak dok? Kayaknya mulai panas nih. Panas ya? Ya, buka ya. Boleh. Apa Aduh, saya nggak buat maaf Amel ya. mau dibuka ya boleh. Yang penting jangan naik meja aja. Gitu. Aduh, biasa aku naikin orang. Nah, nih saya punya ada minuman ini dari anggur Italia. Wow. Namanya adalah Soge. Wow. Soge ini adalah anggur fragola, berasal dari Italia, tapi tidak mengandung alkohol. Murni dari anggur fragola dan diproses secara utuh, alami, semuanya dari mulai kulitnya, isinya sampai biji anggurnya, Mel. Oke. Itu diproses semuanya utuh, tidak ada bahan yang dikurangi. Nah, Soge ini enak sekali tapi tidak memabukkan. Terus Nih ya, saya tuang sini. Nih. Buat Amel, nih buat saya. kayaknya tamu semangat ya. Aku Silakan. coba ya. Soalnya aku Boleh suka dong. minum. Boleh, silakan ya Buat kan. teman-teman kita minum yuk. Aduh. Ya kan, nah, ini namanya adalah Soge, Mel. Gimana rasanya? Harus seger banget. Enak kan? Ih, enak Rasanya banget. anggur kan? Iya, Tapi ini nggak ada alkoholnya. seger banget ya. Malah fragola itu ada OPC-nya, ada oligomeric proanthocyanidin, suatu kandungan bahan aktif yang sangat bagus untuk regenerasi sel, khususnya orang-orang yang suka minum, ya contoh seperti kamu, karena minuman beralkohol itu kan juga bisa merusak yang namanya liver. Oh. Karena alkohol itu kan racun ya. Iya. Ketika masuk ke dalam darah kita, itu akan menjadi toksik, menjadi racun, dan liver kita akan bekerja keras untuk mengeluarkan, mendetoks. Nah, justru yang namanya Soge ini, teman-teman, ini justru akan membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena dia membantu proses detoksifikasi, terus membantu menyehatkan liver juga. Enak kan? Enak banget. Boleh coba lagi, sayang? Kita coba, sayang. Boleh dong. Oh. Langsung tambah wow gitu ya. Wow. Tapi dok gini ya. Emang sih banyak ya teman-teman aku yang kena sakit lambung, liver kayak gitu. Dan aku juga worry gitu. Tapi aku sendiri nggak bisa berhenti. Gimana tuh dok ya caranya? Jadi memang salah satu dampak buruk daripada alkohol tuh ya Mel ya. Mungkin buat teman-teman juga ya, informasinya ini penting banget. Ketika kita sudah terbiasa mengkonsumsi alkohol, maka alkohol itu akan menekan sensitivitas daripada otak kita karena dia akan menjadi yang namanya dopamin buatan. Jadi dia akan memberikan suatu sensasi rangsangan di otak, rasanya tuh high lah, rasanya enak ya gitu. Iya. Sehingga mau lepas itu susah. Iya betul. Ya kan? Nah, sebetulnya bagaimana sih kiat-kiatnya agar kita bisa berhenti? Jujur pasti orang, saya sih pengen Pak ngurangin, kayak orang yang ngerokok lah. Iya, ya. susah. Ingin berhenti, ingin itu ya. Kita bisa mensubstitusi, kita bisa menggantikan. Jadi ibarat kata, kalau, aduh itu nggak takut terbang kupu-kupunya itu Mel. Justru ini takut terbang, makanya aku tutup lagi. Oh gitu. Takut ada yang mau kupu-kupunya. Ya kan? Jadi memang ya harus disubstitusi, harus digantikan dengan hal-hal lain. Misalnya kalau keinginan itu muncul, Amel bisa mengganti alkoholnya dengan minuman yang lain. Apa tuh? Jus. Jus. Gitu ya kan, mulai dibiasakan gitu. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa minum alkohol. Ya itu kan untuk menurunkan dosis ya. Iya. Jadi ibarat kata yang tadinya sering setiap hari minum, sekarang jadi seminggu sekali, itu kan juga ada perubahan. Iya. Ya kan, nah karena memang harus bertahap sih, makanya kadang ada yang namanya pusat rehabilitasi. Iya. Seperti itu, tidak hanya untuk pemakai narkoba tapi juga orang-orang yang kecanduan alkohol itu juga masuk ke pusat rehabilitasi untuk mereka itu dilatih agar bisa terlepas dari kecanduan alkohol tadi. Tapi kalau tadi saya dengar Amel itu bukan tipe pemabuk ya, tipenya cuman peminum. Kalau Iya, peminum sih penikmat saya kira minum. masih dalam batas aman sih. Artinya aman itu kan ya sejauh kamu bisa kontrol, Iya. itu tidak akan sampai memperburuk begitu. Iya. Nah, tinggal diimbangin saja, diimbangin dengan gaya hidup sehat lainnya. Oke. Contoh, ya kan, kalau ibaratnya minum alkoholnya saya nggak bisa kurangin Pak, tapi saya nggak pernah sampai tepar. Saya hanya sebatas untuk menikmati. Kalau sudah tipsi, udah enak, saya stop gitu kan ya. Ya ibaratnya biar rileks tubuhnya tadi gitu Iya. ya kan. Nah itu kan
dalam batas toleransi alkohol yang normal untuk tubuh kamu. Jadi besok paginya kamu bisa imbangin dengan tambahkan olahraga, ya kan? Nah, bagi orang yang berminum alkohol, saran saya juga kurangin makanan-makanan yang berminyak atau berlemak. Oke. Karena kan orang peminum alkohol juga bisa memperburuk fungsi liver. Iya. Nah, kalau kita juga banyak makan daging, makan lemak-lemak, berminyak, gorengan, itu juga akan memperburuk liver kita. Jadi double. Alkoholnya memperburuk, makanan tadi juga memperburuk, sehingga makin tambah parah gitu. Oh Nah, gitu. pengen nggak tambah parah, sini tak tambahin lagi. Tambahin lagi. Ini nih, Aduh. anggur Aku yang makin nggak bikin panas, say. Nah, Yang Gimana nggak dong? bikin sakit, tapi anggurnya malah bikin sehat. Sehat dan enak dan Betul. kuat jadinya ya. Ya kan? Nah, jadi memang kalau ngomongin soal alkohol itu, siapa sih yang nggak tertarik gitu Iya. ya? Karena minuman beralkohol ini kan memang kadang katanya bikin orang happy, Happy ya. bikin badan lebih rileks Iya. gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal badan rileks, kamu waktu minum alkohol pernah nggak ngalamin kejadian yang paling absurd, paling aneh gitu? Ada dong pasti Apa ya. tuh, Mel? Aku sampai tepar mabok tidur di toilet umum. Oh, di toilet umum? Toilet umum lagi di Nah. sebuah kafe Iya, lah. iya, iya. gitu. Itu sampai kebanyakan minum karena bareng temen-temen dong. Karena temen aku orangnya nggak seneng kalau lihat temennya nggak mabok. Oh. Sedangkan aku kan penikmat minum. Oke. Akhirnya pas dicekokin terus, karena aku kan orangnya jarang dicampur, pasti murni terus. Oke. Pas ini kenapa kepala aku keyengan terus pas di toilet udah tidur di toilet gini aja. Tahu udah pagi. Oh, Itu yang paling hal konyol. itu yang pernah kamu alami Iya. terkonyol itu? Iya, terkonyol. Tepar di toilet. Iya. Baru untung kamu sadar itu nggak kenapa-kenapa ya? Nggak kenapa-napa, cuman ini orang pada kemana? Wah. Kayak gitu. Makanya dari situ aku bisa membedakan mana pemabok, mana penikmat minuman. Oh. Ya. Kalau aku sekarang penikmat minuman, biar aku sehat dan kuat. Jadi kayak minum susu ya? Iya, terus yang mana nih? Terus yang ini ya. Iya, tapi ngomongin soal yang tadi kamu bahas tuh ya, bahwa tadi ada istilah kamu sukanya yang murni, Iya. nggak dioplos, Nggak. nggak dicampur. Nggak. Tapi waktu itu kamu dioplos, dicampur, kamu akhirnya nggak sadar. Iya, makanya itu dia. Ya kan? Nah, tapi ini saya kasih tahu Mel, memang sebaiknya minuman alkohol itu yang murni ya sebaiknya tidak dicampur apa-apa. Iya, betul. Karena ketika sudah dicampur, apalagi dia ditambah dengan yang namanya minuman soda, nah itu akan mempercepat masuknya alkohol ke dalam aliran darah. Karena yang namanya soda itu akan mempercepat gasnya, karbonasinya akan mempercepat untuk masuknya cairan itu ke dalam usus kita. Oh, Nah, jadi kalau kita mencampur alkohol dengan minuman bersoda, kadang kan sekarang banyak tuh anak-anak muda, iya. ya kan, mereka ada yang keliru. Mereka berpikirnya gini, aku nggak mau yang murni, nanti takut mabok. Iya. Jadi dicampur dengan minuman soda biar Iya. berkurang kadarnya gitu. Tapi itu sebetulnya malah keliru. Justru ketika dicampur itu, sodanya itu malah mempercepat masuknya alkohol ke dalam darah. Apalagi kalau bagi kaum wanita nih, memang taraf mabuk itu beda jenis kelamin, beda kemampuan untuk mentoleransi alkoholnya. Dikatakan wanita itu jauh lebih gampang mabok ketimbang laki-laki. Karena wanita itu massa ototnya lebih kecil, lebih banyak timbunan massa lemaknya ketimbang massa otot dibandingkan laki-laki. Iya. Dan otot itu kan isinya air, sedangkan lemak itu Mel isinya tidak banyak air. Oh. Nah, sedangkan alkohol itu kalau di badan laki-laki yang berotot itu banyak air, dia akan larut sehingga konsentrasi di dalam darahnya susah untuk tinggi atau Iya. untuk mencapai puncaknya lama. Makanya cowok lebih susah maboknya ketimbang cewek. Hmm. Kadang cewek itu 2 gelas, 3 gelas. Nih ini kayak gini orang bisa, cewek udah mulai keliengan dan sebagainya. Kalau Ame sendiri kalau minumnya murni dan nggak dicampur-campur 3 botol pun juga kuat. 3 botol kuat ya kan, air putih itu kali ya. Iya kan? 3 botol. Iya, karena aku penikmat minuman terus. Iya. Yang penting satu, aku jangan dicampur dengan hal yang lain, cukup pakai ais aja. Oke. Pasti masih kuat. Iya. Sampai sekarang kuat tapi.
Tapi sebelum kita ngobrol nih, sebenarnya Amel tahu nggak sih kalau alkohol itu kan banyak problem yang bisa muncul. Kamu nggak Banyak. takut? Takut ada. Kan umur kamu sekarang kan baru 28 ya. Iya. Umur taruh kata lah oke lah masih muda gitu. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu, ya kan, kamu nggak takut dengan, apalagi kan banyak dong berita di dunia artis, kalangan selebritis. Iya. Ada yang meninggal. Ya kita kan nggak tahu serangan jantungnya karena apa. Diduganya ya karena salah satunya minuman beralkohol kan bisa mengakibatkan serangan jantung juga. Kamu nggak takut? Aku sebenarnya takut, makanya akhir-akhir ini aku cuma kurangin. Paling kalau lagi pengen aku minum. Kalau lagi gak pengen nggak. Bisa dibilang sebulan sekali. Kalau dulu hampir tiap hari ya minum. Kalau sekarang paling sebulan atau 2 bulan sekali. Kalau lagi ada acara sama teman-teman, bikin acara di rumah, baru minum kayak gitu. Kalau dulu hampir tiap hari. Sampai Artinya lupa. sekarang udah mulai berkurang lah ya. Ya berkurang, tapi tetap aku penikmat minuman tetap. Karena kamu tipe penikmat. Iya. Jadi yang namanya penikmat tuh ya kayak makan aja ya kan? Iya Dinikmatin. dong. Aku juga artinya sukanya nggak dimakan. kecandu. Oh, kamunya suka dimakan juga Suka ya? juga dimakan. Ngomong-ngomong suka dimakan nih. Kamu sama pasanganmu dimakan tiap hari. Aku yang makan pasangan. Kamu yang makan punya pasangan kamu ya? Mancing jadinya. Mel, Ya. hubungan seks nih, Yap. ya kan, sama pasangan. Seberapa sering? Tiap hari. Tiap hari. Karena bagi aku gini, kalau hubungan itu nomor 1 komunikasi diranjang. Oke. Aku gini tipenya orangnya gini, kalau sama pasangan, apa sih yang kurang dari gue gitu ibaratnya. Oke. Kalau ada yang kurang ngomong ya, biar gue bisa introspeksi kayak gimana. Dan akhirnya kata dia, enggak cukup. Oke. Karena gaya aku Cukup dong. atau kelebihan? Kelebihan Overdosis banget, kali. Kalau aku yang jadi pasanganmu juga aku ngerasa overdosis. Langsung masuk gede kayak. Ya kan? Nah, berarti tiap hari. Kalau alkohol tadi kamu akhirnya sekarang bisa mengurangi. Kalau hubungan seks kamu kurangi. Bisa dibilang tiap hari, tergantung kita lagi gak capek. Kalau kita lagi capek bisa dibilang seminggu 4 kali. Tapi kalau lagi kita have fun ya bisa dibilang tiap hari. Kata orang nih Mel, Iya. kata orang, teman-teman Iya. saya pada bilangin gitu. Karena saya sebetulnya kan bukan peminum alkohol ya. Iya. Kalau ataupun menikmati kayak kamu mungkin tipenya ya, Iya. ya sesekali oke. Oke lah. Kata orang, saya belum pernah ngerasain sih. Kata orang nih, saya mau tanya sama Mel. Oke. Katanya kalau mau nge-seks itu sebelumnya minum alkohol katanya lebih enak, katanya lebih Enggak juga. Kamu pernah nggak? Menurut kamu gimana? Hubungan seks mau minum nggak minum sama aja bagi aku ya. Tergantung requestannya. Tergantung requestannya. Iya, iya kok misalkan gini, percuma misalkan pasangan anunya wow, tapi kurang lama gitu kan, itu kan pasti kurang buat aku. Tapi kalau pasangannya kita bisa mengimbangin pasangannya lagi, itu baru nikmat. Oh, jadi nikmatnya bukan karena alkoholnya ya? Iya, bukan. Tapi lebih pada pasangan kita itu Dan bisa kita sendiri, mengimbangi iya, atau tidak. saling mengimbangi satu sama lain, Oh. gitu. Justru kalau menurut saya sih berpikiran kalau saya pikir ya kalau pas lagi saya minum itu kan otak kita kan juga nggak sadar ya. Iya. Artinya kan otak kita kan Pengennya nggak- begitu, gitu ya kan. Ada juga kayak gitu. Menurut saya justru malah nggak menikmati ya. Iya, Ya justru kan? gak menikmati kan, karena itu bawaan minuman. Karena teman-teman saya tuh banyak bilang gitu. Lu kalau Oh, mau nge-seks minum salah dulu. besar kalau kayak gitu. Rasanya wah enteng badan gitu, ternyata enggak Salah juga besar, ya. salah besar. Justru malah Enakan normal. enak normal. Iya. Ya? Gini, misalkan kalau enakan normal tuh gini, kalau misalkan kita pengen bagus di atas ranjang, ya kita harus banyak komunikasi sama pasangan kita. Mau gimana nih? Kayak gimana dulu nih fotonya gimana nih gitu kan, kayak gitu. Ada yang kurang nggak sih? Misalkan kayak aku orangnya protes misalkan. Kamu kurang loh gitu. Aku lebih suka komunikasi. Jadi kita sama-sama tahu kekurangan kita apa. Pasti atas ranjang gitu. Kamu kan sekarang belum punya anak. Belum. Nanti Iya. ketika kamu punya anak, kamu kan berhenti nggak minum alkohol? Iya dong, pastinya. Berhenti. Bilang nggak bisa janji ya berhenti apa enggaknya ya dok ya. Soalnya gini, karena dibilang berhenti gak mungkin berhenti total. Oke. Pastinya sesekali akan minum. Kalau suatu saat aku gini loh, aku tipe orang yang bebas, cuek dan nggak ribet. Aku gini, kalau misalkan aku punya pasangan ataupun punya anak kalau udah besar,
ya terserah dia pilihannya seperti apa, yang penting dia bisa jaga diri aja. Jaga diri gini aja, yang penting nggak ngerugiin orang lain, lu lakuin aja sesuka lu gitu. Oke. Gitu. Yang penting nggak merugikan orang lain. Iya. Kuncinya di situ ya. Iya. Jadi betul. selama itu nggak merugikan orang, padahal kan bisa merugikan dirimu, Mel. Kan alkohol kan menyakiti badan. Iya betul, tapi kan kalau udah punya anak, gak mungkin anak dilarang-larang juga. Oh. Karena dia Artinya udah punya berikan kehidupan mereka masing-masing juga, kesempatan. iya. Ya kalau memang itu melampaui batas, barulah kita Iya, larang. Ingatkan mereka Ingatkan gitu ya? mereka pasti gitu. Oh, gitu ya. Iya. Bahkan adik-adik aku juga aku ajarin minum. Oh iya? Iya. Adik-adik kamu? Adik sepupu bukan cewek ya, adik sepupu aku yang cowok. Kalau adik perempuan enggak lah, jangan sampai. Ya enggak? Oh. Cukup aku aja yang nakal gitu. Oh, gitu. Nakal gimana dulu nih? Mbak Nat, besok-besok bintang tamunya model begini terus ya? Ya kan? Ini lumayan nih, celana kan makin lama makin sesek kan? Lah yang mana sesek? Kalau aku masuk yang ini nih, gimana ya? Biar kempes gimana ya? Oh jangan, itu sudah alami. Aset ya, aset. Aset ya kan, aset buat Amel ya kan. Iya. Oke, ya tapi mudah-mudahan dari obrolan ini tadi ya, Iya. kalau saran saya buat Amel, Ya. karena kan Amel kan juga masih dalam rangka terus berkarirnya kan terus ingin terus melambung ya. Amin. Ya saya doakan juga semakin lancar. Amin. Ya kan, nah, tapi yang paling penting itu tadi bahwa kalau memang kita itu minum alkohol, Ya. mungkin ada baiknya seperti yang tadi Amel katakan, Ya. kita cukup sebagai penikmat. Iya betul. Ya kan, jangan sampai kita melampaui batas menjadi pemabuk. Iya betul. Karena Dan satu lagi pesan dari aku, intinya kalau jadi orang tuh gak usah munafik, gitu aja. nggak usah menafik. Apapun yang lo suka ya lakuin aja. Yang penting gak merugikan orang lain. Yang penting lo tahu batasannya seperti apa. Dan buktinya sudah Amel tunjukkan. Iya, Ya kan, dari seorang mantan kenek iya, hidup di jalanan iya. sampai akhirnya seperti sekarang. Orang nggak nyangka Alhamdulillah. loh. Iya Saya pasti. aja nggak nyangka, baru tahu ini kalau dari sosok Amel ini dulunya seorang kenek. Nggak Makanya, nyangka banget. makanya jangan pernah memandang orang tuh pas ketika orangnya sukses, tapi mereka nggak tahu sebelum dia sukses itu seperti apa dulu. Aduh, luar biasa banget ya. Iya dong. Ya, dan tadi punya prinsipnya juga bagus ya, memberikan kesempatan untuk anaknya pun kelak nanti untuk bisa bertumbuh Iya. sesuai apa yang diinginkan, diharapkan, tidak memberikan suatu larangan batasan, Iya. tetapi ketika itu memang melampaui batas-batas ya toleransi, barulah Iya. kita sebagai orang tua memberikan rambu-rambunya, Betul. peringatannya, kan gitu ya, Mel. Iya. Dan juga kalau saran saya tadi, yuk kita minum anggur yang menyehatkan Iya. saja. Nah. Aduh, makin panas kali kasih ini ya ampun. Kayaknya nanti aku bawa pulang deh ini ya. Oh, boleh dong. Boleh ya? Boleh. Hadiah sebagai pertemuan kita nih. Ya kan, bahwa alkohol itu memang kelihatannya enak. Alkohol itu memang kelihatannya membuat kita bahagia. Iya, Tapi di balik itu sebetulnya ada bahaya-bahaya betul. yang bisa kita alami. Betul. Banyak penyakit yang bisa kita alami, teman-teman. Iya. Mulai dari gangguan penyakit jantung, Betul. ya kan, gangguan liver, Iya. ya kan, sampai juga dengan gangguan di otak. Yang paling cepat itu ada gangguan di lambung sebetulnya. Karena yang namanya alkohol itu kan meningkatkan asam lambung sehingga bisa mengganggu yang namanya dinding lambung. Oh. Makanya itu yang bikin orang kalau minum alkohol rasanya mual. Oh, kalau aku Nah, sih enggak sih, seperti Dok. itu. Ya kan? Nah, Karena aku penikmat jadi ya, iya, mukanya jadi. ya kan? Karena memang kalau orang yang penikmat tadi kan seringkali kan bisa ngukur dosis. Benar. Ketika dia kelebihan barulah dia menimbulkan suatu penyakit tadi. Oh iya. Nah, maka dari itu apapun itu kuncinya teman-teman, ya Ya. kan, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Betul. Sama kayak uang ya, Iya. seberapa banyak pun uang yang kita miliki, tapi kalau nggak bisa dinikmatin buat apa? Tapi kalau uangnya sedikit tapi bisa dinikmatin semuanya, itu jauh lebih nikmat. Iya. Sama kayak Amel kan, Iya. walaupun dulunya pernah menjadi seorang kenek, ya kan, tapi kalau hidupnya menikmati, Ya nikmat aja. nikmat aja sampai sekarang pun Sampai juga. sekarang pun juga. Nah, minum juga begitu teman-teman. Begitu saya. Alkohol ya kan, kalau bagi Anda yang hari ini mungkin sudah menjadi pemabok, Iya. kecanduan, alangkah baiknya mulai kita menjadi penikmat seperti Amel tadi. Iya. Amel, terima kasih loh Sama-sama, sudah Pak. berbagi info-infonya, Iya, pengalamannya. Pengalamannya Ya kan, ya. dan ini luar biasa teman-temannya. Kadang dalam hidup kita nggak perlu merasa malu
Ya kan? Amel Iya. malu nggak sih dulu pernah jadi kenek itu? Nggak malu, ngapain malu? Kita kan bukan maling. Iya ya, kita bukan maling ya, Iya. kenapa harus malu ya? Kita kan kerja, ngapain harus Cantik-cantik malu? begini ya kan zaman Iya. dulu tuh pernah nggak diledekin orang, ih cakep-cakep cewek kok Pasti jadi lah. kenek gitu. Pelecehan pun juga ada pasti. Gitu ya. Tapi itu Iya. tidak menjadi Tapi nggak menjadi untuk hambatan untuk kedepannya, ya aku cuek aja ya, karena aku tipe perempuan yang cuek, merasa bodo amat. aduh, kita tos dulu lah. Tas dulu biar Itu, nikmat. iyalah. Aduh, tambah berat Ya deh kan? ini dadaku. Semoga sehat selalu teman-teman. Jangan lupa ikutin terus OKB karena nanti setiap tayangan OKB kita juga akan memberikan hadiah-hadiah giveaway Mel Oh ya. kepada setiap subscriber kita. Iya. Bagi Anda yang meninggalkan komen, juga nge-like di sini, itu setiap komen Anda itu akan kita nilai. Nanti komen-komen yang bagus yang akan diseleksi oleh tim kita itu akan mendapatkan hadiah, bisa berupa uang langsung, tunai, bisa juga berupa hadiah-hadiah seperti merchandise dan juga hadiah-hadiah produk dari kita. Ya, makanya tetap sehat. Saya Darmawan pamit nih teman-teman. Jangan lupa saksikan terus OKB, tonton terus, subscribe, like, dan tinggalkan komennya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Salam terakhir dong buat teman-teman. Salam terakhir, pokoknya jangan lupa ya nonton terus, di subscribe terus channelnya, dan jangan lupa sama aku Amel Toge. Nah, Amel terima kasih sudah Ya. hadir ke sini. Sampai jumpa teman-teman. Salam sehat lebih lama.